Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan di pertemuan pertama analisis teks media. Jadi ini kan semester 6. Ya, kalau semester 6 itu biasanya kan eh, materinya udah sedikit agak-agak rumit gitu kan. Rumit itu maksudnya ya makin ke atas tuh biasanya makin sulit gitulah. Tapi kalau kita mengikuti dengan baik ya insya Allah bisa. Karena sini sifatnya kita nanti menganalisis, ya nama mata kuliahnya saja analisis teks media. Jadi di sini kan eh, banyak juga yang terputus-putus kayaknya nih di jaringan, kita lanjut saja. Jadi begini, kalau memang di awal pertemuan biasanya kan eh, kita berharap eh, kita sebenarnya seperti biasa membaca doa dulu. Jadi untuk awal-awal ya silakan kita baca doa dalam hati saja, berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk perkenalan, karena sudah kita beberapa kali pertemuan, apakah kita masih perlu perkenalan lagi? Apakah masih perlu perkenalan kita lagi atau lanjut? Halo, apakah masih perlu perkenalan atau lanjut? Lanjut aja, Pak. Ya, kita lanjut. Jadi untuk pertemuan pertama, setelah perkenalan dianggap lanjut, sudah selesai, kita akan masuk ke RPS-nya. Jadi rencana pembelajaran semesternya kita cuma 2 SKS pokoknya kan, benar? Iya kan? Pokoknya cuma 2 SKS. Begini. Jadi eh, capaian pembelajaran prodi itu ya sama kayak biasa. Mahasiswa mampu menganalisis materi empiris pesan media. Ini medianya media massa dan bisa saja nanti media sosial gitu. Dengan merancang desain riset secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi dan teks media. Jadi kalau memang masih pusing ya apalah dimaksud Pak Nuprio ini ya, nanti akan paham sendiri kita. Jadi di awal perkuliahan itu sebenarnya mahasiswa itu harus disodorkan dulu ini lauk yang akan dimakan nantinya selama 16 kali pertemuan. Nah, maka dari sekarang ini adalah kita membahas pertemuan pertama ini ya berkutat tentang apa yang akan kita kerjakan nanti. Seperti biasa dan dosen-dosen lain juga seperti itu. Apa mahasiswa mampu menganalisis materi empiris pesan media, media massa gitu dan juga media sosial. Ya mungkin kita menitik beratkan di dalam pelajaran kita ini analisis teks media itu mungkin kita lebih condong ke media massa. Nanti kita merancang desain risetnya gitu secara komprehensif berdasarkan 3 pendekatan metode yang berbeda dalam kajian isi dan teks media. Jadi ada kata-kata merancang riset, 3 pendekatan dalam kajian isi dan teks media. Jadi capaian pembelajaran mata kuliahnya nanti itu diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ragam perspektif teoretik yang melandasi analisis isi dan teks media. Jadi manusia mampu mengidentifikasi. Jadi awal-awal kita identifikasi dulu. Ini identifikasinya apa dan menjelaskan. Jadi memahami kalimat-kalimat dalam sebuah teks itu. Karena kita termasuk mata kuliah analisis teks media, tapi kita memahami teks
capaian pembelajaran mata kuliah dulu. Jadi identifikasi dan menjelaskan. Nah, apa yang diidentifikasi dan apa yang akan dijelaskan. Nanti ragam teoretiknya yang melandasi analisis isi dan teks media. Kemudian mahasiswa mampu memahami prosedur umum analisis teks dan media. Prosedur umum. Jadi kalau semua teks atau kata-kata itu kita akan pahami di kepala, sulit juga. Jadi garis-garis pentingnya saja. Tadi mengidentifikasi dan menjelaskan. Sekarang prosedur umum atau apa kira-kira benang merahnya. Seperti itu. Kemudian eh, ya kita tebalkan aja dulu nanti biar lebih mudah. Kemudian untuk materi ini Bapak share ke grup dulu lah ya. Tapi ini karena ini lewat Zoom ya. Kalau kita membuka HP ya bisa ditengok langsung. Tapi ini tambahan materinya untuk diulang-ulang di rumah nanti. Ini Bapak share ke grup materi pertama ini. Ini PDF-nya. Silakan baca-baca. Tapi itu karena kita Zoom, ya nanti aja bacanya. Silakan nengok di Zoom saja dulu. Oke. Lalu yang ketiga, mampu mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan lagi. Prosedur umum mengaplikasikan analisis isi kuantitatif untuk pesan media. Jadi yang kuantitatif untuk pesan media. Kemudian mahasiswa mampu merancang desain. Nah, ini termasuk tujuan pembelajaran kita. Desain. Merancang desain. Berdasarkan pendekatan semiotika untuk analisis pesan media. Kemudian ini nanti pendekatannya semiotika ya, namanya semiotika. Kalau orang komunikasi, insya Allah kata-kata semiotika itu udah biasa mendengarnya. Dan analisis pesan media. Jadi analisis pesan itu pokoknya teks, pesan itu orang komunikasi udah sarapannya itu. Jadi kalau anak komunikasi tidak pernah mendengar kata pesan, itu tidak benar anak komunikasi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu merancang desain berdasarkan pendekatan analisis wacana. Tadi analisisnya analisis pesan, yang sekarang analisis wacana. Jadi merancang desain. Yang ini tadi analisis pesan. Pendekatannya semiotika satu. Dan yang kedua pendekatannya adalah analisis wacana. Jadi kalau masih bingung ya banyak saja karena kita baru di awal. Oke. Kemudian deskripsi singkat mata kuliahnya berisi analisis teks media berdasarkan beberapa pendekatan, melakukan identifikasi teks media, prosedur umum analisis teks media, aplikasi analisis isi, merancang desain riset berdasarkan beberapa pendekatan. Jadi dia runut dari atas ke bawah, apa yang diharapkan oleh prodi nanti mata kuliah. Ini kita jabarkan ke deskripsi mata kuliahnya. Ini di sini kan juga media pembelajarannya, silabus dan PowerPoint presentasi ya sudah ya. Ya termasuk mungkin di sini kita menggunakan Zoom. Ini dalam pertemuan pertama biasa setelah kita perkenalan, jadi CPMK-nya, capaian mata pelajaran yang mata kuliah yang diharapkan, tata tertib perkuliahan segala macam, kita anggap kita sama, tata tertib kayak biasa, pembagian kelompok segala macam, kayak biasa saja, metode belajar, dan sistem penilaian. Sistem penilaian ya seperti biasa yang sudah Bapak pernah terapkan.
Yang presentasi kemarin tuh masih ingat lagi kan? Masih kan? Bobot UAS berapa, TS berapa, gas berapa, kehadiran berapa. Ya masih sama. Kalau kita terapkan yang biasa saja, yang sudah kita sering kita gunakan dan pernah Bapak dapatkan memakai sistem Excel. Kemudian indikatornya mahasiswa itu dapat memahami tata tertib pilihan lewat ya kriteria dan bentuk penilaiannya ya kalau umpamanya ada tanda jawab atau kuis umpamanya metode pembelajarannya ya ceramah ini namanya ceramah ini atau sekedar pengantar gitu dan kontrak-kontrak kerja ya biasalah ini awal-awal perkuliahan. Kemudian pertemuan kedua nanti uh, kemampuan atau kemampuan akhir yang diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan ragam perspektif teoretik yang melandasi analisis isi teks media. Jadi yang A-nya mahasiswa dapat menguraikan secara tertulis 3 perspektif dasar dalam mengkaji teks media, yaitu perspektif reflektif, interaksional, dan konstruksionis. Nah, ini kalau kita di komunikasi ya kata-kata reflektif, intensional, dan konstruksional ini ya biasa kalau ada komunikasi sering mendengar. Kemudian ya, komunikasi stereotipe seperti itu juga. Yang B-nya mahasiswa dapat meringkas atau beberapa contoh riset terdahulu dari 3 perspektif dasar tersebut. Ini mungkin bisa saja nanti kita dalam sistemnya materinya itu tentang 3 perspektif dasar kajian, kemudian model dan contoh riset terdahulu. Model-modelnya nanti mungkin bisa saja dalam bentuk tugas atau yang lain-lain, cari modelnya. Kemudian nanti pertemuan ketiga, siswa mampu memahami prosedur umum. Prosedur umum lagi, prosedur umum analisis teks media. Nah, jadi di sini sub CPMK-nya itu dapat menyatakan tata ulang laksana atau prosedur umum dalam analisis isi dan teks media. Juga tanda jawab. Ini materinya nanti prosedur umum analisis, pesan teks media, kemudian konsep dasar dalam analisis pesan media. Yang keempat, aplikasi lagi. Analisis isi kuantitatif atau pesan media. Ini mahasiswa memahami karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Kemudian nanti bahannya yaitu karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Jadi bukan hanya untuk metode penelitian saja yang ada kata-kata kuantitatif. Kalau kita menganalisis isi ya sama seperti kita menganalisis isi dan yang lain-lain. Kemudian sekali lagi Bapak ingatkan bagi yang baru join, silahkan diisi nama sama NIM-nya di kolom chat. Nanti Bapak takutnya yang join itu nggak kerekap sama Bapak. Jadi silakan diisi ketik nama sama NIM-nya di kolom chat bagi yang belum. Karena takut nanti tidak kerekap siapa yang hadir. Karena nih kalau Bapak lagi share presentasi ini, nama yang muncul hanya beberapa orang. Jadi silakan nanti pun di akhir materi atau kadang-kadang dia waktunya ini kan Zoom gratis, kadang dia habis. Nggak sempat Bapak foto wajah gitu kan. Kadang-kadang terputus ya langsung. Sempat kita buka wajahnya, gitu. Kayak kalau acara Zoom pakai berbayar itu kan bisa kita menyetel waktunya lama. Kalau ini kan waktunya terbatas. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan untuk pertemuan tadi ke-6 ya. Oh, yang ke ini lagi, yang kelima mahasiswa mampu mengaplikasikan lagi. Jadi mengaplikasikan isi kuantitatif dalam pesan media itu. Jadi merumuskan masalah untuk desain riset berdasarkan analisis isi kuantitatif. Jadi nanti nama materinya mungkin perumusan masalah untuk analisis isi kuantitatif. Gitu nanti materinya. Kemudian yang keenam, jadi materinya nanti
Bisa saja dalam bentuk kerangka konsep, kerangka personal, dan lembar coding. Ya, kan ada juga, pernah kalian dengar-dengar coding ya, belajar coding gitu. Nanti itu penting dalam analisis. Presentasi, bisa saja nanti presentasi, makalah atau tanya jawab atau diskusi interaktif atau ceramah. Kemudian nanti mahasiswa menyusunnya ya, menyusun konsepnya. Lalu yang ketujuh, bisa saja nanti mahasiswa mampu melakukan coding dan menarik kesimpulan. Jadi coding dan penarikan kesimpulannya lagi. Jadi setelah kita belajar codingnya, nanti kita mulai mengenal coding. Coding mudah-mudahan nanti bisa lebih dipahami. Ini karena awal-awal ya mungkin ya lebih nanti kita fokuskan lagi. Setelah itu nanti akan ada coding dan penarikan kesimpulannya. Kemudian yang pertemuan ke-8, Bapak langsung UTS biasanya. Bapak langsung UTS di pertengahan. Jadi bisa menjawab soal-soal tertulis terkait materi yang dibahas dalam perkuliahan dari pertemuan pertama sampai ke-7. Jadi materi UTS itu nanti eh, dari pertemuan pertama sampai ke-7 itu yang akan nanti UTS. Biasanya kalau UTS sudah dikerjakan, makanya biasanya Bapak lagi kalau untuk UAS, itu biasanya pertemuan 1 sampai 7 tidak Bapak masukkan lagi. Biasanya Bapak masukkan pertemuan 9 sampai 15. Jadi lebih terpisah-pisah dia. Jadi mahasiswa itu lebih bisa fokus belajar. Kalau ya UTS, UTS materi UTS saja, UAS yang materi UAS saja. Gitu. Tidak Bapak gabung-gabung lagi, lebih lebih mendalam yang ditanyakan itu masuknya. Kalau digabung-gabung nanti UASnya lagi dengan pelajaran sebelum UTS lagi terpecah-pecah konsentrasi dan nanti. Lebih baik langsung pertemuan 9 sampai 15 itu untuk soal UTS, untuk UAS. UTS soalnya pertemuan pertama sampai pertemuan kedua lah. Pertama ini nggak mungkin pula di apa LPS mungkin pula Bapak tanya kan. Pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Kemudian kita masuk ke pertemuan 9 yaitu mahasiswa mampu merancang desain riset. Ini udah masuk ke arah tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi kan merancang. Kita mulai setelah kita mengcoding, kita belajar lagi nanti merancang. Ini memang nanti agak-agak rumit-rumit sedikit apalah. Jadi kalau kalau kita teliti-teliti, insya Allah bisa. Mahasiswa memahami konsep-konsepnya dalam analisis semiotika dulu. Jadi tadi kan kita sudah belajar ada semiotika, kita singgung-singgung sebelumnya. Kita rancang lagi di sini desain risetnya. Oke, di karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis semiotika. Itu nanti nama materinya. 10, 11, 12 itu metode model-model analisis semiotik. Yang ke-10 materinya nanti yang ke-11 perumusan masalah untuk analisis semiotik. Kemudian yang ke-11 lagi gaya penulisan analisis semiotik. Jadi untuk semiotik ini ada beberapa materi nantinya. Yang kedua 12 karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis wacana. Ini kita masuk ke analisis wacana lagi. Jadi yang ke-12, yang ke-13 model-model analisis wacana. Yang ke-14 perumusan masalah analisis wacana. Yang ke-15 gaya penulisan analisis wacana. Jadi yang nampak difokuskan yaitu semiotik dengan analisis wacana. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa memahami apa yang kita akan pelajari nanti. Makanya di awal-awal kita ya mau tidak mau ini diitukan dulu, diperjelas dulu. Mohon yang belum mengisi nama di kolom chat diisi itu untuk daftar hadirnya sama Bapak. Silahkan diisi, ketik nama sama name di kolom chat karena berdasarkan eh, ini kadang nggak kerekap sama Bapak. Kelihatan kadang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pertemuan pertama.
Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Silakan Eka. Pertanyaan saya, kenapa harus merancang desain riset berdasarkan pendekatan semiotika? Nanti dia begini Eka. Semiotika itu kan semiotik itu tanda-tanda namanya. Nah, di mata kuliah kita adalah analisis teks media. Jadi kira-kira tanda-tanda apa yang ada di teks itu atau sesuatu pesan. Nah, biar bisa kita menjadikannya sesuatu yang bisa memberikan pesan kepada orang lain. Nanti kita rancang, inilah dia maksud dari sebuah media itu. Ini kita merancang analisisnya, otomatis kan kalau yang namanya merancang itu kan memang agak rumit, sama kayak mengerjakan sebuah skripsi. Nah, kalau hanya membuat tugas, itu biasanya kita caplok di internet, gini, kita cari ya, selesai. Sekarang pakai ChatGPT ya bentar kan. Nah, yang analisis ini memang agak sulit, agak panjang dia. Ini mengapa? Ya, karena untuk mendapatkan apa maksud pesan tersebut, Eka. Kalau nanti yang kita rancang analisisnya, ya, umpamanya media massa, umpamanya ini sebuah berita. Sekarang kan umpamanya sibuk tentang isu-isu apa kayak gitu kan, baik di kabupaten, di provinsi, atau tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Nah, terkadang ini ada sebuah berita di salah satu media. Nanti kita akan merancang analisisnya, analisis teksnya apa maksud daripada pesan berita tersebut. Gitulah yang lebih mudah memahaminya. Yang semiotik itu kan tanda. Jadi yang dengan bedanya dengan wacana, dia kan ada dua, difokuskan kedua tadi Kak. Semiotik satu, wacana satu. Ini semiotik itu tanda-tanda. Kalau wacana, ya wacana yang ada di dalam itu. Wacana yang dibuat oleh media itu mewacanakan apa dia sebenarnya. Kalau sekarang, kalau di negara kita mungkin masih sulit untuk mengkomparasikannya, membandingkannya, atau menganalisisnya. Mungkin kalau tentang perang Iran dengan Pentagon atau Amerika mungkin lebih menarik mungkin ya. Kadang Presiden Donald Trump dibilangnya ini di media gitu kan. Baik di thread-nya atau media sosialnya, itu yang digunakan oleh media massa terkadang untuk media massa juga merancang terkadang untuk mempublikasikan berita berdasarkan pesan dari medsos presiden tersebut. Itu bisa saja. Atau orang lain bisa saja. Apa maksud pesan presiden ini? Tiba-tiba dia menulis penghentian perang, tiba-tiba umpamanya nanti akan kita analisis. Nanti contoh. Jadi kalau secara tanda-tanda itu terkadang kan kalimat-kalimatnya itu kan sulit dipahami. Nah, maka nanti ada coding-coding. Kalau sistem ada nanti coding, nanti kelompokkan di sini. Oh, berarti maksudnya seperti ini. Nanti akan keluar semacam garis tegak lurusnya atau pemaknaannya seperti apa yang dimaksud oleh seorang presiden Amerika itu, atau presiden Indonesia ke, atau bupati ke, atau gubernur. Maka kalau orang yang hanya membaca secara sepintas sebuah pesan, baca berita gitu saja, terkadang memang ya orang itu hanya memahami ya sekedar hanya membaca teksnya saja. Dia tidak mendalami apa sebenarnya pesan dalam berita tersebut. Jadi dia sekedar baca, itu kan yang banyak dilakukan oleh orang-orang hanya tidak orang komunikasi, orang-orang umum. Nah, terkadang sebuah berita menarik dia hanya sekedar baca, oh gini. Nanti dianggapnya ya, oh gini ya keadaannya. Tapi kalau orang komunikasi kan seperti itu. Bisa nanti dianalisis, dirancang, analisis sesuai semiotiknya,
Dan juga bisa dirancang nanti analisis sesuai wacana atau yang lain-lain. Udah Eka, apalagi kira-kira paham apa belum? Paham, Pak. Terima kasih informasinya. Kalau ada yang lain yang mau tanya lagi silakan. Ini kan kita berkutat-kutat di pertemuan pertama ini tentang materi yang rencana akan kita kejar, mudah-mudahan tercapai dan tidak ada gangguan. Nah, ini materi-materi begitu. Kalau umpamanya eh, kita lancar-lancar saja perkuliahan, Bapak ada kesempatan, ada halangan, mahasiswanya join gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan bisa cepat tercapai materi. Tapi terkadang sering juga terjadi, kadang Bapak standby gitu di laptop kan, mahasiswanya kadang nggak ada yang join ya, nanti nggak tercapai juga kan. Karena macam mana caranya mau pengajar nggak ada mahasiswanya kan nggak mungkin juga kan. Kalau sekarang kan lumayan ada 4 atau 5 yang joinnya sudah. Nanti kita buat rekamannya atau nanti Bapak upload ke YouTube. Bagi yang lain yang belum sempat ikut mungkin bisa-bisa saja nanti dia mendengar di YouTube. Jadi kan sengaja ini yang materi ini Bapak rekam. Nanti beberapa saat setelah ini nanti Bapak akan upload ke YouTube yang kayak kita belajar sekarang ini ya otomatis nanti bagi yang kalian yang ikut bisa diputar ulang kembali. Di samping PDF teorinya juga Bapak kasih. Nah, jadi berlapis-lapis materi yang akan digunakan oleh mahasiswa. Suka yang mana? Suka yang nonton YouTube-nya, materi pembelajaran YouTube-nya. Jadi metode pembelajaran itu dipilih mana yang disenangi oleh mahasiswa. Kalau umpamanya ya kebetulan kita terbatas ya karena dalam bentuk Zoom, ya otomatis bagi yang ikut Zoom ditambah memutar video itu akan lebih paham nanti. Ada lagi yang bertanya silakan. Ini kita masih berkutat masalah FPS. Ingat ya kalau untuk UAS biasanya soalnya dari pertemuan ke-9 sampai 15 ya. Biasanya yang Bapak lakukan. Untuk UTS, nah ini biasanya materi pertemuan dari ke-2 sampai ke-7. Nah, itu sudah ada beberapa dosen di Nusantara memang menerapkan seperti itu. Ya tergantung dosen masing-masing. Boleh juga terkadang dosen itu untuk UAS digabungnya dari awal kan. Tapi biasanya karena sistem UAS di kampus kita itu biasanya menggunakan sistem kertas, men- memberikan jawaban, lempar jawaban. Nah, ya terpaksa biasanya soalnya nggak bisa banyak kan, karena jawablah atau ringkas berilah penjelasan gitu kan, itu jawabannya panjang. Kalau sempat dikasih 100 menjawab menjawab pula dengan jawaban yang panjang, lah kapan chatnya kan? Sementara untuk ujian di kampus kita ada 1,5 jam ya kalau nggak salah. Jadi dicocokkan dengan itu. Jadi kalau materi digabung pula untuk UAS dari pertemuan kedua, sampai pula nanti soalnya sekian, wah berabe juga mahasiswanya. Jadi makanya menghafalnya itu lebih fokus kalau untuk UAS nanti dari materi pertemuan 9 sampai 15 saja. UTS, nah, ingat ya Bapak, kalau dengan Bapak biasanya UTS tuh di pertemuan ke-8 langsung UTS biasanya ya, seperti biasa. Lalu nanti kalau seandainya ada yang kurang-kurang paham, Bapak juga melayani dalam bentuk kalau ada yang mau chat atau yang mau macam mana gitu kan, ini macam mana maksudnya nih Pak, boleh. Jadi kadang kalau belum Bapak balas, bapaknya belum baca lah, kadang belum terbaca kan, gitu. Silakan dibahas-bahas, umpamanya di grup bisa-bisa saja, boleh tuh. Umpamanya ini kemana nih Pak, ini seperti apa nih Pak maksudnya, umpama kalau ada tugas umpama ya.
Ada lagi yang bertanya, silahkan. Mumpung lapak masih dibuka untuk bertanya ini untuk pertemuan pertama ini tentang RPS. Oke, teman pertama, kedua, tiga, yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sama 16. Oke. Kemudian yang belum buat nama di absen baru, kalau tidak salah baru 2 yang ngetik namanya. Ini Sapna sudah, Eka sudah. Aduh, ini Bapak cemaskan ini nanti Bapak tidak tahu siapa yang hadir ini nanti. Misalnya di sana kayak gini nanti ini. Makanya siapa yang ini silakan diketik nama sama nimnya di kolom chat ya. Karena dari tadi Bapak tengok ada udah beberapa yang sudah join tapi nggak ada ketik nama. Jadi Bapak nggak tahu nanti siapa yang hadir nih. Cuma 2 yang baru ngetik. Aduh, si siapa nih? Cici Rama sama Mita belum ada ngetik nama kayaknya. Di kolom chat nanti nggak kerekap. Tengku juga nih. Mahfuza belum juga ngetik nama nih. Ketik nama sama nimnya ya. Nah, dan ya. Untuk merekap absennya ya Bapak nanti. Nanti ya sama Cici Budi Rama ya. Ini Budi Rama. Apa lagi tadi ya? Yang kayaknya ada petir, ada kata yang di grup bilang tuh ada petir kan? Udah masih hujan di sana. Masih ada petirnya. Ini pula nih ya, kalau Zoom ini memang sering yang Bapak hadapi alasan petir ini semua hujan yang sering terjadi kayaknya. Tapi masih join ya masih syukur gitu. Kadang-kadang udah ada petir hujan nggak ada yang join. Itu yang sering ada juga pernah Bapak terjadi mengajar menunggu mahasiswa nggak ada yang join ada. Pernah. Nah itu Bapak takut itu nanti materi nggak selesai kan. Ini waktu rekaman yang ini tinggal 1 menit. Nanti rekaman ini habis, agak jeda kita sebentar. Karena kan satu apa namanya kalau 2 SKS itu adalah satu berapa tuh ya? SKS kali 50 ya 1,5 jam lah kira-kira kan satu pertemuan. Karena kita ada keterbatasan keadaan. Di pertemuan kedua kita masuk ke Zoom berikutnya. Nanti ini terputus Bapak merender sebentar tuh video rekaman ini sebentar. Nanti join lagi ya. Nanti Bapak kode di grup join lagi ke Bapak. Berarti penyimpanan untuk rekamannya tuh sudah selesai berarti itu. Kita lagi habis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita masuk ke pertemuan kedua. Jangan lupa nanti join.